Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua pasti masih dalam keadaan yang sehat ya. Oleh sebab itu, kita mau sama-sama kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, Thank you God for my hands and feet. Sekali lagi ya, thank you God. Thank you God for my hands and feet. Thank you God for my eyes to see. Thank you God for my mouth to speak. Thank you God for everything. 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 Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kehidupan yang masih Tuhan percayakan buat kami, anak-anak sekolah minggu. Pagi ini Tuhan Yesus, kami kembali datang mau beribadah. Kami mau sama-sama memuji Tuhan. Kami juga mau sama-sama belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan Yesus terus memimpin kami dengan sukacita. Tuhan boleh beribadah dengan baik. Dalam nama Yesus kami akan beribadah. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Puji Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita sama-sama berdiri yuk, kita naikkan satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak.
kita semua. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di rumah. Oke, selanjutnya kita mau kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, seperti biasanya, kita naikkan satu pujian, Everything I Am. Dengan sikap doa, yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Tolong kami untuk bisa bersukacita di dalam memuji Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus berikan kami sukacita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, sekarang saatnya kita sama-sama belajar firman Tuhan. Namun hari ini kita tidak akan membuka Alkitab ya, karena hari ini kita akan mempelajari kembali tema tentang dipenuhi Roh Kudus. Kita akan mempelajari kembali apa? Tema tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah adik-adik, nanti setelah firman Tuhan ini, adik-adik boleh kembali buka ya kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 1 sampai Kisah Para Rasul 5. Oke, nanti adik-adik di rumah baca kembali ya, satu hari satu pasal tidak apa-apa. Dari mulai Kisah Para Rasul 1 sampai dengan Kisah Para Rasul 5. Sampai yang kemarin yang terakhir tentang siapa? Ananias dan Safira. Oke, adik-adik, 4 minggu yang lalu berturut-turut kita sudah belajar tentang apa? Tentang bagaimana tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita juga belajar kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kira-kira adik-adik masih ingat gak? Apa itu tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus dan kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus? Nanti kita belajar kembali sama-sama ya. Nah, ceritanya itu bermula saat murid-murid Tuhan Yesus, mereka semuanya berkumpul, dan saat mereka berkumpul berdoa, tiba-tiba mereka dipenuhi Roh Kudus dalam diri mereka masing-masing yang turun di atas kepala mereka dalam bentuk lidah api. Nah, sekarang kita akan kembali mengingat apa sih tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Ada berapa? Hayo, inget gak? Ya, pintar. Ada berapa? 5. Ingat saja jari tangan kita. Yang sebelah kanan ada berapa? 5. Ingat ya, yang pertama mempunyai kemampuan untuk melayani Tuhan. Yang pertama memiliki atau mempunyai kemampuan untuk melayani
Tuhan. Yang kedua, memiliki sifat yang baru. Yang ketiga, itu apa? Suka akan firman Tuhan. Yang keempat, suka beribadah bersama. Dan yang kelima, suka berteman dengan sifat yang baik. Ingat ya, nih 5 jari kita yang ada di tangan kanan ini. Yang pertama itu jari jempol. Jari jempol itu apa? Tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus. Mempunyai atau memiliki kemampuan untuk melayani Tuhan. Jari telunjuk yang kedua, mempunyai sifat yang baru. Sekarang jari tengah. Yang ketiga, apa? Suka dengan firman Tuhan. Yang keempat, jari apa ini namanya? Jari manis. Jari manis itu suka beribadah. Dan yang kelima, jari kelingking ini suka berteman dengan sikap yang baik. Sekali lagi ya, kita ingat 5 jari tangan kanan kita. Yang pertama, jari jempol, memiliki kemampuan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, jari telunjuk, memiliki sifat yang baru. Yang ketiga, jari tengah, suka dengan firman Tuhan. Dan yang keempat, jari manis, suka beribadah. Dan yang kelima, jari kelingking, suka berteman dengan sikap yang baik. Nah, sekarang coba adik-adik ulangi sekali lagi, adik-adik sendiri ya. Yang pertama, jari jempol. Udah? Sekarang yang kedua, jari telunjuk. Yang ketiga, jari tengah. Dan yang keempat, jari manis. Dan yang terakhir, jari kelingking. Nah, sudah ingat kan? 5 tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik tahu nggak? 5 jari kita ini ada dalam satu tangan yang tidak bisa dipisahkan. Meskipun ini mereka bentuknya berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa hanya maunya satu saja. Maksudnya begini, saya maunya hanya jari kelingking saja. Jari kelingking maksudnya saya hanya mau berteman aja dengan sikap yang baik, tetapi saya tidak suka dengan firman Tuhan, tetapi saya tidak mau ke gereja, tetapi saya malas pergi beribadah, tetapi saya malas belajar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan. Itu berarti apa? Belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Atau juga saya maunya hanya melayani saja, saya maunya cuman dikasih jempol saja sama orang, saya mau hanya dipuji orang, tetapi saya tidak suka apa? Belajar menjadi orang yang punya sikap yang baik. Itu tidak boleh ya. Itu juga artinya kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi semua 5 tanda itu harus kita ingat ya, karena meskipun berbeda tetapi tidak bisa
pisahkan. Jelas ya? Nah, adik-adik sudah mengerti kan? Sudah ingat kembali kan 5 tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus? Dan ingat kembali kan apa itu artinya dipenuhi Roh Kudus? Sekarang kita akan belajar lagi kembali tentang apa? Tentang 2 tanda kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kira-kira kakak tanya lagi, masih ingat enggak? Ada yang sudah lupa atau masih ingat? Kakak berharap semuanya masih ingat ya. Kalaupun ada yang sudah lupa, tidak apa-apa. Sekarang kita belajar kembali. 2 tanda dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama apa? Yang pertama itu apa? Suka berbagi. Yang kedua apa? Selalu bersyukur. Nah, ketika adik-adik berbagi, biasanya kalau adik-adik berbagi itu menggunakan satu tangan. Satu tangan itu terdiri dari 5 jari. Nah, ketika adik-adik berbagi, apakah adik-adik membagikan sesuatu itu dengan satu jari? Misalnya nih buat kamu. Apakah seperti itu caranya? Tentunya tidak ya. Cara seperti itu tidak sopan. Tentunya apa? Adik-adik ketika membagikan sesuatu menggunakan apa? 5 jari. Nah, 5 jari mengambil barang untuk dibagikan kepada orang yang akan kita bagikan. Nah, demikian juga ketika kita bersyukur. Apakah ekspresi kita bersyukur itu dengan cara begini? Tentu tidak ya. Ketika orang bersyukur pasti orang, kalau kita lihat gimana Mak, apalagi misalnya memenangkan pertandingan juara, pasti mereka membuka kedua tangan mereka, wah, hore! Mereka menunjukkan apa ekspresinya? Mereka bersyukur karena mereka sudah menang. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita berbagi, ketika kita bersyukur, kita harus bisa mengekspresikan dengan sikap yang baik. Sekarang coba adik-adik tunjukkan sikap ekspresi adik-adik ketika bersyukur gimana? Sudah? Nah, mudah-mudahan adik-adik bisa mengingat tanda-tanda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan adik-adik juga bisa mengingat kembali bagaimana kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang mari kita sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan melalui satu pujian. Karena apa? Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan selama 5 minggu sampai hari ini. Kita terus diingatkan tentang apa? Tentang tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus, tentang bagaimana kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita masih diingatkan kembali hari ini supaya kita bisa tetap lebih kuat di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur yuk. Kita angkat tangan kita tutup mata kita naikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa kami yang di surga, inilah kami, anak-anakmu yang bersyukur. Kami semua mengangkat kedua tangan kami sebagai tanda ucapan syukur kami
karena kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan, bagaimana tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami mau kiranya Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus terus menolong kami dalam kehidupan hari-hari kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang memberitakan kasih Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami mohon kemampuan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lihat tangan anak-anak yang terangkat mengucap syukur kepadamu. Tuhan, tolong kami semua yang sebentar kami semua akan menjalani masa liburan kami. Kiranya Tuhan Yesus terus berikan kami sukacita, memberikan kami hikmat untuk bisa melakukan banyak aktivitas yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar juga kami mau kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus terus tolong kami, beri kami kemampuan bisa menjadi anak yang patuh kepada orang tua kami di dalam rumah. Dan kami juga boleh menjadi anak yang senantiasa menyenangkan Tuhan Yesus dan menyenangkan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Semoga kita bisa ketemu ya dalam waktu yang dekat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Sampai jumpa.